Narkoba bukan hanya berbahaya, tetapi menjadi salah satu kejahatan yang luar biasa dengan dampak yang ditimbulkan lebih mengerikan dan mematikan dibandingkan aksi-aksi kejahatan lainnya. Bahkan pengguna narkoba sendiri saat ini sudah memasuki pelosok-pelosok pedesaan. Jumlah pengguna narkoba sendiri di Indonesia mencapai 4 juta orang pengguna narkoba dan itu setara dengan jumlah penduduk di negara Singapura. Saat ini kami berada di kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Magelang. Kami akan menjumpai salah satu sosok yang sangat inspiratif dan kita akan membahas sejauh apa bagaimana pemberantasan narkoba di Kabupaten Magelang ataupun perkembangan di Indonesia. Bersama saya Putri Ramadhani, hanya untuk Anda, inilah Bangga Magelang. Get your Japan Stream apps now. Pagi Mbak Putri. Ya. Katarina. Ya. Sehat ya Bu ya? Ya? Sehat. Alhamdulillah saya juga sehat. Ya. Kelihatan sekali hari ini, cantik sekali Bu. Dan akhirnya seperti apa yang saya sampaikan tadi, bertemu salah satu sosok yang sangat inspiratif dan mungkin bisa dikatakan salah satu founder BNNK Magelang, AKBP Katarina SMSO. Sangat membanggakan sekali, saya bangga sekali bertemu Ibu hari ini. Sehat ya Bu ya? Bagaimana kesibukan hari-hari ini? Lumayan sibuk. Ini untuk sosialisasi narkoba, walaupun ini dalam rangka masih ada pandemi corona ini, tapi kami tetap melaksanakan sosialisasi melalui media sosial. Jadi ada lomba-lomba, kemudian sekaligus sedang membangun untuk membuat musola, jadi agak sibuk juga. Walaupun di tengah pandemi, tapi banyak kegiatan terus berjalan dan juga banyak cara juga ya Bu ya untuk melanjutkan kegiatan. Ibu, kalau dilihat sebelum kita masuk ke topik kita utama, saya ingin mengenal lebih dekat sosok AKBP Katarina, atau mungkin pemirsa juga ingin lebih mengenal. Ibu, kalau boleh tahu, sebelum Ibu menjadi kepala BNNK Magelang ini, Ibu berada di mana? Sebelum di BNNK Magelang ini baru 2 tahun kami di sini. Sebelumnya saya di Polda Jawa Tengah sebagai pengawas penyidik di Reserse Kriminal Umum di Polda Jawa Tengah. Nah, tapi dulu juga pernah dinas di Magelang juga. Jadi saya sudah tahu cukup familiar dengan Magelang ya? Ya. Tetapi Ibu juga asli Magelang, kalau tadi kita sempat ngobrol sedikit. Ya, asli Magelang. Dan baru didirikan 2 tahun yang lalu. Jadi baru berdiri 2 tahun yang lalu. Kalau boleh tahu bagaimana ceritanya hingga ada Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Magelang. Ini menurut saya sangat menarik sekali karena tidak semua kabupaten tentu saja ada BNN gitu, dan di Kabupaten Magelang tercinta ini ada BNN. Memang baru 2 tahun ya. Dulu saya melihat awalnya ada waktu saya masih di reserse. Itu saya ada beberapa sosialisasi di Kabupaten Magelang. Kemudian setelah saya membaca dari kriminalitas untuk narkoba di Kabupaten Magelang ini, ternyata zona merah ranking 5 se-Jawa Tengah. Nah, sehingga saya tertarik untuk menulis karena waktu itu juga ada beberapa masalah saya yang melihat dari anak yang masih usia sekolah. Jadi ada anak SMA yang kena sebagai pecandu, bahkan dia pengedar juga. Nah, setelah itu saya tergerak untuk menulis. Setelah saya tergerak untuk menulis, saya berusaha untuk melengkapi dari data-data itu. Saya mulai dari buku, kemudian saya ke BNN, kemudian dari teman-teman, rekan-rekan semua itu, akhirnya saya membuat naskah akademik. Nah, naskah akademik itu jadi, kemudian saya kirim ke BNN Pusat, kemudian di ACC oleh Menpan. Apa yang menginspirasi Ibu lebih fokus ke narkoba atau narkotika? Padahal Ibu sebelumnya di pekerjaan penyidik tentu saja tidak fokus ke itu saja umum, ya? Iya, umum. Iya. Apa yang menginspirasi Ibu sehingga sepertinya ini saya merasa concern di sini karena juga peduli terhadap nasib bangsa dan juga remaja yang saat itu Ibu temui kasusnya ya? Iya. Jadi saya khusus untuk peduli dengan narkoba ini karena narkoba ini saya lihat sudah mulai marak di anak-anak, mulai di usia sekolah. Ada anak SD juga pernah saya tahu dia menggunakan, walaupun dia menggunakan dengan minuman keras, kemudian dengan pil-pil, ada pil sapi yang dia salah gunakan. Kemudian ada lagi anak SMP yang masih kelas 1 yang usianya masih 12 tahun waktu itu ya. Dia berusaha
melarikan diri dari rumah, kemudian bercampur dengan anak-anak laki-laki, kemudian di situ pun dia menggunakan konsumsi itu. Jadi saya miris. Kalau satu orang yang menggunakan itu masih nanti akan menjalar kepada yang lain. Nah, ini akan merusak teman-teman yang lain. Kalau satu tidak diberantas mungkin bisa 10. Nah, ini 10 bisa jadi 1000. Nah, ini yang membuat saya terinspirasi untuk bagaimana caranya untuk memberantas narkoba ini. Kalau dari akarnya kita sudah mulai ditanamkan untuk dia membenci dengan narkoba, saya yakin mereka pun akan sadar dengan bahayanya itu dan tidak akan menggunakan. Nah, itu yang saya. Dan kemudian karena alasan khusus juga akhirnya Ibu memilih Magelang. Iya, ya selain saya sudah tahu karakteristik dari Magelang, saya juga dari putra daerah juga orang Magelang. Saya pikir kalau saya sudah tahu di daerah ini di mana ada lubang semut pun saya mungkin tahu gitu. Jadi lebih enak saya untuk masuk. Dan pendekatan kepada mereka, pendekatan kepada masyarakat itu lebih banyak mengena karena saya sudah banyak yang kenal gitu ya. Itu yang saya harapkan. Jadi bukan merupakan suatu mereka takut kepada saya, tapi saya ambil bahwa dia sebagai saudara saya. Dia saudara saya, dia anak saya. Jadi dia lebih masuk menyadarkan mereka. Seperti yang Ibu sampaikan, memang dari masing-masing wilayah atau daerah memiliki karakteristik tertentu ya Bu. Masing-masing bagaimana cara sendiri-sendiri hati masyarakat, dan kebetulan Ibu putra daerah mungkin lebih sangat mengenal bagaimana cara mendekati orang. Itulah karena karakteristik di sini itu juga pendekatan tidak melulu pakai kekerasan, sehingga saya lebih suka mengenal mereka. Jadi saya bagaimana cara mereka itu mau saya ajak dengan mereka tidak terpaksa. Nah, itu yang kuncinya gitu. Dan membentuk kesadaran itu sendiri ya Bu ya. Iya. Kalau kadang ditakut-takuti, kalau belum sadar bisa jadi akan kembali lagi nanti. Iya, masih akan kembali lagi kalau dia tidak sadar. Beda orang yang dipaksa, kamu berhenti. Dengan sukarela, dengan hati, itu berbeda. Setelah 2 tahun nih Bu di Kabupaten Magelang, apa yang membedakan Kabupaten Magelang sebelum ada Badan Narkotika Nasional dan ketika Ibu sudah 2 tahun di sini? Yang membedakan itu dulu itu menurut pengamatan dari intelijen ya, itu banyak yang transaksi di daerah sini juga. Banyak yang transaksi di daerah sini dan berusaha untuk menjual di daerah sini. Tapi akhir-akhir ini intelijen kita sudah masuk, kita sebarkan. Mereka jarang yang susah ini sudah untuk mendapatkan mereka yang penjualnya. Tetapi penggunanya banyak, ini penggunanya masih banyak. Mereka mungkin membelinya di luar daerah sini. Nah, ini kami tandai dengan beberapa orang yang sudah sadar dengan sendirinya datang ke BNN Kabupaten Magelang itu mengatakan bahwa anak saya mau sadar bagaimana caranya untuk dibantu. Ada yang datang sendiri, saya mau sadar tidak akan menggunakan narkoba ini karena kemarin saya sudah 2 tahun menggunakan sabu, saya mau minta pertolongannya. Katanya dia begitu. 2 hari yang lalu, hari Jumat berarti 3 hari yang lalu ya. Hari Jumat itu ada yang datang ke sini yang mengatakan bahwa dia mau sadar bagaimana caranya sehingga dia minta bantuan kami untuk sembuh. Nah, ini yang membedakan seperti itu. Bentuk-bentuk dari kesadaran mereka sudah mulai muncul ya Bu. Ya, jadi mereka ada berani untuk mengatakan bahwa saya mau sadar, mau berhenti dari narkoba, saya mau berubah. Baik, kita juga nanti akan ngobrol seputar mungkin ada kaitannya dengan COVID-19 dan juga bahaya narkoba seperti apa. Tapi kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama Ibu Katarina dan juga di kantor BNN Kabupaten Magelang. Sesaat lagi. Get your Japan Stream apps now. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang. Bagi Anda yang masih belum mendownload GPM Stream, saya bisa mengingatkan sekali lagi, download segera GPM Stream sehingga Anda bisa menyaksikan Magelang TV secara streaming. Baik, masih bersama AKBP Katarina, senang sekali. Tadi kita sempat ngobrol bagaimana perkembangan sejauh ini sehingga berdirinya BNN di Kabupaten Magelang dan juga sangat menginspirasi sekali cerita-cerita yang diceritakan Ibu Katarina.
Kalau tadi kita membahas bagaimana perkembangan BNN di Kabupaten Magelang, kalau melihat situasi saat ini di tengah pandemi COVID, sebenarnya bagaimana kaitannya Ibu? Adakah relasinya tentang penyebaran dan juga pemberantasan narkoba, kemudian ada kaitannya dengan kesehatan juga di COVID-19 saat ini? Ya. Kalau narkoba otomatis dia yang sudah menggunakan narkoba, ini menurut dari pengamatan hasil evaluasi dari dokter bahwa pengguna narkoba ini akan melemahkan daya tahan tubuh. Baik. Sedangkan COVID ini kalau daya tahan tubuhnya berkurang, ini mereka pun akan rentan dengan segala macam penyakit. Tidak hanya COVID aja ya, tapi apapun penyakit itu banyak yang masuk. Ini kalau menggunakan narkoba, yang penyalahgunaan narkoba yang terlalu banyak gitu. Iya. Jadi memang sangat terkait dengan kesehatan, bukan hanya COVID-19 tentu sangat saja, tetapi berkaitan juga berkaitan sekali dengan kesehatan dan juga penyakit-penyakit lainnya. Ya, betul. Ibu, kalau dilihat sekali dengan program-program yang sudah dijalankan sejauh ini, bisa diceritakan Ibu, sebenarnya seperti apa program yang sudah berjalan selama 2 tahun atau mungkin yang akan dilakukan? Kalau kami program yang pertama ini kami memang dari P2M itu untuk pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk pencegahannya kami melalui sosialisasi, kemudian dengan tes urin, kemudian pemberdayaan masyarakat. Kami pemberdayaan masyarakat juga kami bekerja sama dengan masyarakat, mengajak kepada masyarakat peduli dengan penyalahgunaan narkoba. Jadi kita membentuk beberapa relawan. Ada relawan-relawan dari sekolah, kemudian relawan dari masyarakat umum, kemudian relawan dari ASN itu sendiri. Di mana kami pertama kali kami tes urin ke ASN di lingkungan Pemda Jawa Tengah ini, kemudian di lingkungan dari kejaksaan, kehakiman, kemudian dari BPS, kemudian dari BPN, itu pernah kami lakukan di sana. Nah, ini dengan maksud bahwa setelah urin kita laksanakan di sana untuk pendeteksi dini, kemudian kami membentuk untuk relawan. Membentuk relawan, kemudian kita juga membentuk yang peduli untuk pemberantasan narkoba. Nah, selain masyarakat, kemudian dari ASN, kemudian kita juga bekerja sama dengan Polri juga, nanti bersama-sama untuk bekerja sama ini. Kemudian untuk pemberdayaan masyarakat, kami pendekatan dengan kepala desa, dengan lurah ini, di mana daerah rentan untuk narkoba, kami untuk para pecandu yang mantan pecandu ini kami latihkan untuk bekerja. Melalui Dayatif ini kami latihkan untuk bekerja. Kami ngambil tempat kemarin, satu contoh yang kita sudah bekerja sama untuk Dayatif ini, pemberdayaan alternatif ini, kami ngambil tempat di Desa Mertoyudan. Nah, Desa Mertoyudan ini memang ranking 1 di situ, ranking 1 untuk penyalahguna itu, sehingga kami melatihkan untuk para mantan pecandu ini untuk bekerja bersama-sama. Rencana yang kami latihkan itu untuk budidaya cacing sutra. Budidaya cacing sutra nanti ini karena mereka katanya itu di sana itu juga penghasilannya agak tinggi juga, karena kebutuhan dari masyarakat untuk cacing sutra itu banyak, sehingga kami ngambil di situ. Dia lebih cocok katanya untuk cacing sutra, sehingga saya latihkan di sana. Ini belum selesai, masih program karena ada COVID-19 ini, sehingga berhenti untuk pelatihan. Nanti kami teruskan setelah ini, kita boleh berkumpul, kita teruskan lagi. Nah, untuk alat-alat kita dibantu oleh BNN, dibantu alat-alatnya, kemudian dibantu untuk pelatihannya juga. Kami bekerja sama dengan perikanan untuk ini. Perikanan, kemudian UMKM dari Pemda Magelang. Baik, kalau dilihat sendiri di sini bagaimana Ibu menceritakan kerjasama dan juga relasi yang sangat kuat dengan masyarakat ya, tentu saja. Dan di sini juga sangat terbuka sekali sebenarnya untuk masyarakat. Kalau di BNN Kabupaten Magelang sendiri bisa diceritakan Ibu, apa saja yang ada di sini? Mungkin fasilitas-fasilitas yang diberikan sehingga masyarakat pun akan lebih paham. Oh, mungkin ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dari BNN dan juga bagaimana kaitan hubungannya dengan masyarakat tadi. Jadi kami untuk pendekatan dengan masyarakat selain sosialisasi ya. Betul. Sosialisasi baik di sekolah, di masyarakat, kemudian
untuk mulai dari tingkat PAUD sampai dengan SLTA, kemudian perguruan tinggi, kemudian di masyarakat. Ini kami juga membuat edukasi ya. Edukasi di sini ada PIE yang sudah dibentuk dengan teman-teman kami dari para kasih ini, mencetuskan membuat edukasi. Ada ruang PIE. Ini ruang PIE itu diantaranya kami ada nongkrong bareng. Nongkrong bareng di situ, nongkrong bersama-sama itu di fasilitas untuk semua masyarakat. Kebetulan di memang ada ini. di sini. Ada di sini. Yeah. Kami di samping di situ membangun untuk kopi ya, kafe. Kafe ini untuk mereka karena senang yang ngetren sekarang sedang kopi. Jadi ya saya siapkan kopi. Di situ nanti nongkrong di situ. Di nongkrong itu nanti kami juga kami siapkan juga dari teman-teman kita juga, ada dari penyuluh nanti mendampingi di sana. Jadi nongkrongnya nggak salah. Nah, sekalian di situ lebih juga kami siapkan juga dari spiritual. Betul. Juga di sini, karena di sini juga kasih P2M kami dari IAIN. Jadi ada IAIN ada 2, jadi kami siapkan di sana juga. Nah, nanti untuk spiritualnya, dan di sampingnya juga sedang ada kami musola, dibangun untuk musola. Jadi ingat juga dia dengan berdoa juga. Luar biasa sekali Ibu. Saya juga ingin mengundang salah satu tamu spesial juga, karena kebetulan saat ini sedang berada di kantor BNN Kabupaten Magelang, Kasih Pemberantasan Kompol Eko Sembodo. Kita undang untuk ngobrol bareng bersama Ibu Katarina juga. Halo Bapak, apa kabar Pak Eko? Baik. Silahkan duduk. Ya. Kita ngobrol-ngobrol. Kali ini ada 2. Pak Eko ini Kasih Pemberantasan ya. Kalau tadi sudah sempat sedikit dibahas ya Ibu ya, bagaimana program-program dari P2M dan juga bagaimana kedekatan BNN Kabupaten Magelang dengan masyarakat. Kalau dikasih pemberantasan sendiri seperti apa? Emang ini kalau dari kata-katanya agak seram ya Bu ya? Pemberantasan. Memberantas. Iya. Seperti apa sejauh ini Pak? Mungkin dari Bapak juga bergabung 2 tahun dari mulai ini berdiri ya, Pak Kompol Eko? 1,5 kalau Pak Eko ya. Oh, Pak Eko. 1,5 tahun. Iya. Bisa diceritakan Pak Eko? Baik, terima kasih. Kan kami sampaikan bahwa pemberantasan BNN Magelang ini melakukan upaya kegiatan dengan serangkaian. Yang pertama dengan cara penyelidikan. Baik. Penyelidikan ini mendatakan beberapa mantan-mantan residivis pemakai, mantan pemakai, kemudian juga melakukan upaya penyelidikan di mana mereka itu bertempat tinggal, entah itu tempat tinggal yang memang dominan atau dia melakukan upaya untuk kamuflase, biasanya kontrak atau kos, kita pemetaan. Kemudian yang kedua kita juga melakukan pemetaan. Karena secara skala prioritas bahwa angka tertinggi di Kabupaten Magelang ini adalah wilayah Mertoyudan, di mana sarana Mertoyudan ini sangat didukung. Satu, tempat keramaian ini ada di Mertoyudan. Kemudian tempat kos-kosan juga paling banyak di Mertoyudan. Jadi pendatang pun juga memang pusatnya ada di sana ya. Membaur di situ, jadi dari beberapa corak bisa berkumpul di situ. Kemudian di wilayah Mertoyudan ini juga banyak sekali sarana-sarana yang sangat mendukung untuk mereka berkumpul. Ya, ada beberapa tempat, misalnya Artos, kemudian ada beberapa jalur-jalur utama yang biasa mereka nongkrong-nongkrong, juga beberapa memudahkan akses juga ya Pak ya. Ada beberapa PKL juga yang sangat mendukung, buka 24 jam. Nah, sehingga mereka lah yang kadang-kadang secara otomatis sering melakukan perkumpulan-perkumpulan di situ. Dan adakah cerita-cerita menarik nih Bapak? Kalau saya lihat dari pemberantasan ini, saya sudah bayangkan yang di TV-TV gitu ya, bagaimana peran kepolisian ketika menggerebek gitu. Adakah cerita-cerita yang bisa di-sharing, mungkin juga bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat, Pak Eko? Yang jelas, tanpa dukungan dan bantuan dari masyarakat dan peran masyarakat, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena memang kita sering bekerja sama dengan Kasih P2M dalam rangka sosialisasi, kita merangkul masyarakat, kita sadarkan masyarakat betapa pentingnya untuk penyelamatan generasi bangsa ini. Tanpa dukungan mereka, tanpa bantuan mereka, kita nol. Tapi karena mereka ada antusias, seperti yang Ibu Kepala sampaikan, sudah ada beberapa penggiat-penggiat yang sudah dibentuk.
baik. Jadi sudah dibentuk Oke. beberapa penggiat-penggiat baik di kalangan pelajar, kalangan masyarakat Iya. maupun mungkin dari LSM juga sudah ada yang akan kita Oke. berikan kebijakan. Kebijakan ya, oh luar biasa. Ini cukup menarik juga Ibu, dengan adanya relawan atau penggiat, bahkan dari pelajar juga ada, dan juga dari LSM. Adakah memang program khusus Ibu melibatkan remaja? Karena tadi angka yang cukup tinggi memang berada di angka remaja ya Bu ya, penggunaan tertinggi dan juga rentan menggunakan secara lebih lama juga remaja. Kalau di situ adakah memang program khusus yang membidik penggiatnya berupa remaja? Ada, memang Iya. ada program khusus untuk pemberdayaan masyarakat itu sekaligus untuk kita membentuk relawan dan penggiat. Baik. Ya, jadi kami ada pelatihan juga. Kita ada anggaran yang untuk melatih para relawan dan penggiat ini. Setahun kita ada 2 kali, Baik. 2 kali melatih. Satu kegiatan itu 30 orang, Baik. 20 sampai 30 orang. Nah ini kita latihkan untuk sebagai penggiat maupun relawan. Nah mereka nanti yang bekerja yang di lapangan memberikan info kepada kami. Nah gitu. Baik, Nah baik, ini baik, info-info yang dari relawan, dari para penggiat ini, Itulah kita nanti yang masuk ke dikemas lagi ya Bu ya, digodok bisa kembali. kita masuk ke rehabilitasi, ada yang bisa masuk Oke. dipakai untuk pemberantasan. Pemberantasan, Iya, iya, info-info ini ya. Tanpa info-info itu kita Betul, juga betul. kita jadi ya, nol lah gitu, nggak ada informasi dari masyarakat. Iya, keterlibatan masyarakat memang Iya. memiliki peran yang cukup tinggi rupanya dengan program-program penggiat-penggiat yang ada dan juga organisasi sangat membantu kinerja BNN Kabupaten Magelang. Terima kasih banyak Pak Eko atas kesediaannya bersharing kepada kami dan juga semoga cukup menginspirasi dan selamat bertugas kembali sebagai Kasih Pemberantasan. Pemirsa, kami akan segera kembali, tapi nanti kami juga akan ada tamu spesial lagi. Selain dari Kasih Pemberantasan Kompol Eko Sembodo, di sesi ini kami juga akan mengundang Kasih P2M atau Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Bapak Khairul Anam dan juga Kasih Rehabilitasi Ibu Florentina. Segera sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Bangga Magelang. Get your Japan Stream apps now. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang. Sekali lagi saya mengingatkan bagi Anda yang masih belum mendownload aplikasi GPM Stream, Anda segera bisa mendownloadnya di aplikasi Android kesayangan Anda, dan jangan lupa untuk klik Magelang TV untuk menyaksikan acara kami secara streaming. Baik, kali ini saya kedatangan kembali 2 narasumber yang tentu saja sesuai dengan bidangnya ya. Di sini ada Kasih Rehabilitasi yaitu Ibu Florentina. Apa kabar Ibu? Baik. Dan juga Kasih P2M atau Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Bapak Khairul Anam. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Kalau tadi kita sudah sempat membahas dengan Ibu Katrina ya tentang P2M dan program-programnya. Nah, kebetulan ini langsung ada Kasihnya, kita bisa ngobrol lebih lanjut seperti apa program yang sudah dijalankan dan juga bagaimana perkembangannya sejauh ini Bapak. Bisa langsung jawab. Ya, silahkan. Jadi begini, untuk kegiatan-kegiatan dan program di seksi P2M itu kan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Berarti ini ada 2 aktivitas yang diberikan kepada masyarakat. Yang pertama pencegahan, yang di dalamnya itu ada advokasi dan diseminasi informasi. Di dalamnya itu ada sosialisasi dan penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat, baik dari lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, lingkungan kerja dunia usaha atau di instansi pemerintah. Nah, kemudian untuk yang kedua ada pemberdayaan masyarakat. Ini kelanjutan dari pencegahan itu. Di dalam program pemberdayaan masyarakat itu, yang pertama ada program pemberdayaan alternatif yang diberikan kepada mereka para pecandu narkoba untuk diberikan life skill sehingga mereka itu memiliki keterampilan dan bisa menghasilkan suatu produk yang mana produk itu baik. bernilai jual beli sehingga bernilai daya beli. Bisa dijual produknya sehingga mereka mendapatkan penghasilan, sehingga yang tadinya mereka itu terbiasa dengan transaksi jual beli narkoba untuk mendapatkan keuntungan. Nah, karena mereka sudah mendapatkan keuntungan dari yang mereka usahakan sendiri, diharapkan mereka tidak bertransaksi lagi di narkoba itu. Betul. Jadi
juga pembentukan skill baru dan aktivitas kesibukan baru ya. Dan program ini sudah mulai berjalan dan kami mengambil Desa Mertoyudan sebagai pilot project-nya. Baik. Untuk kemudian dari pemberdayaan masyarakat itu juga ada pemberdayaan peran serta masyarakat. Nah, ini melanjutkan yang pencegahan di mana masyarakat yang sudah mendapatkan advokasi dan diseminasi, kita rekrut mereka untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk dilatih sebagai relawan dan penggiat anti narkoba. Yang diharapkan relawan dan penggiat anti narkoba itu bisa membantu kerja BNN baik di sisi pemberantasannya atau di sisi rehabilitasinya atau dari sisi sosialisasinya. Oke. Sebenarnya dari satu program ke program yang lain selalu berkaitan dan bersinggungan ya Bu ya. Tadi juga disebutkan Bapak Anam bahwa ada kaitannya juga bagaimana program itu seiring dan berjalan dengan rehabilitasi juga. Bagaimana sejauh ini 2 tahun BNN di Kabupaten Magelang, dan juga tadi Ibu Katarina sempat menyebutkan bagaimana perbedaan dulu dengan sekarang adanya BNN. Banyak sekali kesadaran-kesadaran masyarakat di luar sana. Bisa dijelaskan? Iya. Kami dari seksi rehabilitasi tujuan utama adalah memfasilitasi para penyalahguna untuk pulih dari ketergantungan narkoba. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mendorong masyarakat, instansi pemerintah dan instansi swasta untuk ikut serta terlibat dalam program rehabilitasi. Karena tidak mungkin BNN itu bekerja sendiri. Kami butuh semua elemen masyarakat untuk terlibat aktif. Di mana saat ini tidak ada satu daerah pun yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dan untuk tahun ini di Magelang sendiri penyalahguna banyak menyasar kalangan remaja, di mana di usia produktif mereka sudah terpapar oleh narkoba. Banyak kalangan pelajar yang menyalahgunakan obat-obatan, yang justru obat-obatan seperti itu sangat merusak organ-organ di dalam tubuh kita. Betul. Seperti itu. Ya. Dan untuk saat ini kami sudah merehab 21 klien yang melalui proses rehabilitasi. Untuk usianya sendiri? Untuk usianya sendiri apakah usia produktif, ya remaja. Banyak menyasar remaja karena kita tahu sendiri remaja itu sifatnya selalu ingin tahu. Banyak lingkungan mereka faktor dari lingkungan yang salah, pergaulan yang salah, teman-teman yang salah seperti itu. Oke, jadi memang lingkungan juga memiliki faktor yang cukup tinggi ya berperan. Kembali lagi ke Ibu Katarina, tadi disebutkan bagaimana peran serta masyarakat yang terlibat memang luar biasa sekali, dan juga penggiat tadi kita sempat membahas. Sebenarnya siapa lagi Bu yang berperan dalam membantu kinerja BNN? Selain tadi tentu saja masyarakat dan juga penggiat ya. Jadi untuk narkoba ini yang tadi yang sudah disampaikan untuk yang mereka yang rehabilitasi ini dan para penyalahguna ini, sebetulnya yang paling berperan itu orang tua ya. Ya, orang tua. Selain orang tua, orang itu terdekat juga, mungkin Ibu ya. orang terdekat itu orang tua. Kalau orang tuanya itu bagaimana dia memberikan edukasi sendiri terhadap anaknya, karena yang mengetahui dari kelemahan dan kelebihan dari anak itu kan dari orang tua. Kemudian lingkungan itu para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat itu juga berperan aktif juga. Jadi kami gandeng juga dari para tokoh agama, tokoh masyarakat juga. Ini kita berikan sosialisasi juga. Dan berikan sosialisasi juga, dan nanti setelah itu dia yang akan menyebar luaskan kepada mungkin masyarakatnya di lingkungan mereka sendiri begitu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak. Ini walaupun sebenarnya masih banyak sekali keinginan tahunan saya, mungkin juga pemirsa di rumah masih ingin banyak tahu seputar bagaimana pemberantasan narkoba, rehabilitasi, dan juga segala macam bentuk kinerja dari BNN di Kabupaten Magelang. Tetapi mungkin di akhir segmen ini ada hal yang ingin disampaikan terakhir kepada masyarakat, khususnya Ibu Katarina, silahkan. Ya, jadi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Magelang ini dan seluruh Indonesia, marilah kita bersama-sama untuk berantas narkoba. Karena narkoba ini merusak generasi bangsa. Jadi selamatkan bangsa Indonesia ini bebas dari narkoba. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Katarina, Pak Anam, dan juga Ibu Florentina. Nanti kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan yang lebih baik. Selamat bertugas. Baik pemirsa, itu tadi obrolan bersama narasumber yang luar biasa, sangat menginspirasi sekali, dan semoga kita semua juga membantu kinerjanya. Seperti yang dikatakan Ibu Katarina, Bapak
tetapi peran serta masyarakat memiliki peran yang cukup penting. Bukan hanya organisasi dan juga pemerintah, tapi kepedulian kita bersama. Saya Putri pamit, sampai jumpa.